Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan untuk melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas mengenai gaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu pengertian dari gaya, mencari tahu pengaruh gaya terhadap benda, serta mencari tahu macam-macam gaya yang ada di sekitar kita. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian gaya. Namun, sebelum kita sampai ke pengertian, kita akan berpikir bagaimana cara memindahkan benda-benda berikut ini. Di sini ada sofa, ada box, serta ada meja. Yuk kita berpikir, apakah benda-benda ini bisa kita pindahkan sendiri atau kita perlu minta bantuan orang lain, atau mungkin banyak orang. Nah, untuk memindahkan sofa, kita punya alternatif seperti ini. Kita angkat oleh 2 orang, seperti pada gambar. Begitu juga dengan box dan juga meja. Dan mari kita perhatikan di sini masing-masing gambar itu terlibat ada 2 orang. Kita fokus coba ke yang sofa. Di sini sofa diangkat oleh 2 orang. Kemudian yang dilakukan oleh orang yang depan adalah dengan menarik sofa, serta untuk orang yang belakang setelah sofa ini diangkat kemudian mendorong sofa. Inilah cara memindahkan sofa tersebut. Yang tengah memindahkan box, ini sama. Box mungkin kalau diangkat terlalu berat sehingga kemudian yang depan ini menarik dan yang belakang ini mendorong. Begitu juga yang meja. Setelah meja ini diangkat, anak yang depan ini menarik ke depan, serta anak yang belakang mendorong meja. Nah, dari ketiga gambar ini ada kesamaan. Ada kesamaan cara memindahkan benda. Di sini ada yang menarik dan ada yang mendorong. Nah, inilah sekilas mengenai pengertian gaya. Jadi, gaya dapat kita simpulkan adalah tarikan dan dorongan. Nah, apakah setiap benda yang kita beri gaya akan bisa berpindah? Belum tentu. Tergantung dari berat benda tersebut. Semakin berat benda, maka semakin besar pula gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda tersebut. Mungkin sebagai contoh, ada mobil ataupun kendaraan mogok di tengah jalan. Untuk memindahkan kendaraan tersebut, misalkan dilakukan oleh 2 orang tidak mampu, maka gaya yang lebih besar bisa dilakukan, misalnya dengan mendorong secara beramai-ramai dan sebagainya. Baik, setelah kita mempelajari mengenai pengertian gaya, yuk kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, mencari tahu pengaruh gaya terhadap benda. Apa saja pengaruh gaya? Yang pertama, gaya merubah bentuk benda.
gaya merubah bentuk benda. Dapat dilihat pada gambar, di sini ada gambar adonan kue, adonan roti. Ini bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan kita, tentunya dengan gaya. Oke, kita perhatikan. Ini kue. Nah, berbentuk seperti itu, kita beri gaya hingga berubah bentuknya seperti itu. Kita potong-potong, itu juga merubah bentuk, termasuk kemudian kita bulatkan atau kita buat lonjong dan sebagainya. Dengan gaya kita bisa merubah bentuk benda. Pengaruh yang kedua, gaya merubah benda diam menjadi bergerak. Kita perhatikan ilustrasi pada bola. Kita perhatikan bolanya itu diam. Setelah diberi gaya, apa yang akan terjadi? Ya, bola pun akan berpindah ataupun bergerak. Inilah sekilas mengenai gaya merubah benda diam menjadi bergerak. Pengaruh yang ketiga adalah gaya merubah arah gerak. Gaya merubah arah gerak benda. Perhatikan, di sini ada bola voli yang meluncur ke pemain, kemudian diberi gaya sehingga arah dari bola voli itu pun berubah. Kita perhatikan sekali lagi, bola datang, diberi gaya, ya, arahnya pun berubah. Ya, kita lanjutkan. Gaya merubah benda bergerak jadi diam. Kita perhatikan. Fokus pada penerima. Dia menerima bola lemparan dari temannya, kemudian ditangkap sehingga bolanya berhenti sebelum kemudian dia melemparkan kembali. Kita lihat lagi. Berhenti. Yap, berhenti. Nah, begitulah mengenai penjelasan gaya merubah benda bergerak menjadi diam. Baik, kita lanjutkan mengenai macam-macam gaya. Oke, yang pertama ada gaya otot. Gaya otot itu disebabkan oleh aktivitas otot. Sebagai contoh, di sini ada orang yang menarik gerobak dengan kekuatan otot. Contoh lain, di sini ada andong yang ditarik oleh kuda. Di sini yang bekerja adalah otot kuda dan otot dari manusia. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi disebabkan oleh gaya tarik bumi. Langsung saja kita ambil contoh adalah orang terjun payung. Dia melompat dari pesawat, bisa jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi. Kita ambil contoh lagi, ini ada orang yang melompat dan kemudian jatuh kembali ke bawah ataupun ke pusat bumi. Inilah sebagai dampak adanya gaya gravitasi bumi. Mungkin bisa kalian bayangkan seandainya tidak ada gaya gravitasi, mungkin orang tersebut tidak akan jatuh tapi malah melayang di udara. Baik, gaya yang ketiga adalah pegas. Ini disebabkan bahan pegas yang elastis. Kita ambil contoh, di sini ada seorang yang menarik busur panah. Kita perhatikan yang dimaksud dengan gaya pegasnya di mana? Gaya pegas terdapat di bambu ini. Nanti kalau ini ditarik, bambu akan melengkung ke bawah. Ketika dilepas, bambu ini akan kembali seperti semula.
Inilah yang dimaksud dengan begas. Jadi bisa kembali seperti semula. Kita ambil contoh yang lain. Nah, di sini ini karet di sini. Anak bermain ketapel. Ini ada di karet ini. Setelah karet ditarik, nanti dilepas, karet akan kembali seperti semula. Baik, selanjutnya gaya magnet. Disebabkan benda-benda magnetis. Kalian tahu tidak yang dimaksud dengan magnet? Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini magnet disertai dengan pasir besi. Nah, yang dimaksud dengan benda magnetis itu adalah benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Mungkin kalian pernah mengalami peristiwa seperti ini, pernah melihat ada obeng bisa menarik baut di sini dan melekat di sini. Nah, inilah terjadinya gaya magnetis menempel di sini. Untuk contoh yang lain, ini bersifat magnet, dan nanti ini dimasukkan ke sampah. Jadi nanti benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan magnetis otomatis akan melekat di sini. Baik, ini sekilas mengenai gaya magnet. Baik, selanjutnya adalah gaya listrik. Gaya listrik disebabkan oleh benda bermuatan listrik. Kita perhatikan di sini ada baterai, kabel, dan lampu. Lampu ini akan menyala karena adanya muatan listrik yang mengalir dari baterai ke kabel dan seterusnya. Apakah hanya dari baterai? Oh, ternyata tidak. Ada contoh lain. Nah, di sini ada 3 buah kentang, diberi kabel, dan juga di sini ada lampu. Ternyata kentang ini juga bermuatan listrik karena kentang ini juga bisa menyalakan lampu. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada gaya gesek. Gaya gesek disebabkan 2 permukaan benda yang saling bergesekan. Kita ambil contoh, ini salah satu anak. Perhatikan di sini, di sini terjadi gaya gesek antara pisau ataupun istilah Jawanya itu arit dengan batu di sini. Ini di sini ada gaya gesek. Selain itu juga kita ambil contoh lain. Nah, di sini ini ada pel dan lantai, ini juga di sini terjadi gaya gesek. Baik, setelah kita mempelajari mengenai gaya, untuk mengingat kembali apa yang sudah kita bicarakan, di sini saya hadirkan beberapa latihan. Dari cerita berikut, diakibatkan oleh pengaruh gaya yang bagaimana? Ini tadi berkaitan dengan pengaruh gaya terhadap benda. Ada yang nomor 1, membuat mobil-mobilan dari plastisin. Yang kedua, bola basket yang dipantulkan di permukaan tanah. Yang ketiga, sapi menarik pedati. Yang keempat, mobil mengerem dan berhenti tepat di depan lampu lalu lintas. Baik, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Masukkan ke dalam jenis atau macam gaya yang mana? Yang A, yang B, yang C, yang D, yang E, dan yang F. Selamat mengerjakan. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan bisa bertanya pada orang-orang di sekitar kalian. Dan juga bisa bertanya juga kepada bapak ibu guru di sekolah kalian. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.